Jika Swedia dan Finlandia gabung NATO, Medvedev mengatakan daftar musuh Rusia bertambah sudah. Setelah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev. Swedia dan Finlandia sedang mendiskusikan kemungkinan mereka bergabung dengan NATO dengan sangat serius. Aliansi itu sendiri siap menerima mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan prosedur birokrasi yang minimal, tulis Medvedev di saluran telegramnya pada Kamis kemarin seperti dikutip dari berita di Rusia. Dia mencatat bahwa Amerika Serikat secara luas menyarankan selamat datang kepada perwakilan dari dorongan Eropa untuk bergabung dengan NATO. Apa artinya? Ini berarti bahwa Rusia akan memiliki lebih banyak lawan yang terdaftar secara resmi, kata Medvedev. Medvedev juga menulis bahwa jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, panjang perbatasan darat NATO dengan Rusia akan lebih dari 2 kali lipat. Ia juga menambahkan bahwa tentu saja perbatasan ini haruslah diperkuat. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu mengatakan bahwa kemungkinan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO akan berarti bahwa mematuhi status Baltik non-nuklir tidak mungkin. Keseimbangan harus dipulihkan. Sampai saat ini Rusia belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan mengambilnya, ujar Medvedev. Awal pekan ini laporan media mengklaim bahwa Finlandia diperkirakan akan membuat keputusan untuk bergabung dengan NATO pada Juni mendatang. Sementara Swedia akan mengumumkan posisinya nanti di musim panas. Perkembangan terjadi di tengah operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung untuk mendemilitarisasi dan denasifikasi Ukraina yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari lalu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Gempar, Putin mengatakan tidak akan berhenti berperang sampai Zelensky lengser. Mantan pejabat Kremlin mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan mengakhiri perang sampai dia berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selama wawancara dengan zona konflik di DW News Jerman, mantan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Fedorov mengatakan bahwa Putin tidak akan mundur. Dia tidak akan mundur, dia akan melanjutkan ini sampai dia mencapai tujuannya, kata Fedorov, mencatat bahwa dia telah mengenal Putin selama bertahun-tahun. Dan tujuannya adalah untuk mengubah rezim di Ukraina, tambahnya dikutip dari Newsweek pada Kamis 14 April 2022. Komentar Fedorov ini muncul saat perang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina setelah Putin menginvasi negara tetangganya pada Februari lalu. Selama konferensi pers pada Selasa 12 April 2022, Putin berbicara mengenai pembicaraan damai dengan Ukraina, tetapi dia mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah sulit. Inkonsistensi seperti itu pada masalah mendasar menciptakan kesulitan tertentu dalam mencapai kesepakatan akhir yang dapat diterima oleh semua orang di jalur negosiasi, kata Putin. Dia juga melanjutkan bahwa operasi militer akan terus berlanjut sampai sepenuhnya selesai dan tugas yang ditetapkan pada awal operasi tersebut juga selesai. Erdogan tegaskan Turki tidak akan beri sanksi Rusia terkait invasi Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Erdogan menyatakan tidak bisa membiarkan rakyat Turki kedinginan tanpa pasokan gas Rusia. Seperti dilansir surat kabar Turki, Hurriyet Daily News dan kantor berita Rusia TASS News Agency, Sabtu, Erdogan menekankan bahwa Turki hanya akan bergabung dengan sanksi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal sanksi, kita sedang mempelajari panduan tertentu dari PBB, tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan hubungan kita dengan Rusia, ucap Erdogan saat berbicara kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Dijelaskan Erdogan bahwa Turki mendapatkan separuh pasokan gas alam dari Rusia dan tengah bekerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Anda tahu, saya telah menjelaskan ini sejak lama karena sekarang jika kita mengambil gas alam saja sekitar separuh gas alam yang kita gunakan berasal dari Rusia. Selain itu kita tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir akuyu kita dengan Rusia. Kita tidak bisa mengabaikan itu ketika saya memberitahu ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia mengatakan saya benar, kita harus melindungi kerentanan ini, ujar Erdogan dalam pernyataannya. Pertama, saya tidak bisa membiarkan rakyat saya kedinginan saat musim dingin, dan kedua, saya tidak bisa sepenuhnya mematikan dan menghidupkan industri kita. Lebih lanjut, Erdogan juga menjelaskan bahwa Turki telah mengirimkan dan akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kita telah mengirimkan 56 truk dengan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kami memasok mereka dengan makanan, pakaian, obat-obatan. Pengiriman akan meningkat, ucapnya. Media barat diundang Moskow umumkan Ukraina siapkan provokasi baru untuk tuduh kejahatan Rusia. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, mengatakan Ukraina sedang mempersiapkan provokasi baru yang bertujuan untuk menuduh Rusia melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Ukraina. Mikhail Mizintsev mengklaim Ukraina sedang menyiapkan provokasi bertahap di wilayah timur laut yang dibimbing oleh Dinas Khusus Intelijen Inggris. Ia juga menyebut media barat diundang ke kota tersebut. Perwakilan media Ukraina dan barat telah diundang ke kota Seredina Buda di wilayah Sumi yang sebelumnya berada di bawah kendali pasukan Rusia untuk merekam cerita yang dipentaskan, kata Mizintsev dikutip dari Sputnik News Selasa 12 April. Pada saat yang sama, untuk menyembunyikan provokasi dan mencegahnya terungkap oleh saksi nyata, jam malam diberlakukan di kota dan penduduk setempat diusir secara paksa dari tempat pembuatan film. Mikhail Mizintsev menambahkan Ukraina menyiapkan skenario provokasi dan Direktur Inggris sedang mengumpulkan mayat di ruang bawah tanah.